Perkenalkan, nama saya Ifade Mahayana dengan NIM 2303020085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas jaringan nirkabel dan juga komunikasi tentang teknologi wireless. Yang pertama itu ada teknologi wireless, di mana teknologi wireless adalah teknologi komunikasi tanpa kabel. Jadi teknologi wireless ini tanpa menggunakan kabel dalam transmisi datanya dengan hanya menggunakan gelombang radio. Teknologi wireless penting karena memungkinkan mobilitas yang tinggi dan koneksi yang cepat tanpa menggunakan kabel, serta mendukung era digital dalam penggunaan internet of things, komunikasi seluler, dan produktivitas kerja jarak jauh. Adapun teknologi yang berperan dalam wireless yaitu yang pertama ada Wi-Fi, yang dimana Wi-Fi ini merupakan jaringan lokal untuk akses internet, yang dimana kita dapat menemui Wi-Fi di rumah-rumah setiap orang pada saat zaman sekarang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Bluetooth, yang dimana di Bluetooth ini merupakan teknologi komunikasi jarak pendek antar perangkat yang dimana biasanya pada zaman dahulu digunakan untuk mengirim file, video, ataupun musik. Ini yang ketiga ada NFC, yang dimana NFC ini terdapat pada fitur-fitur HP terbaru zaman sekarang, dimana NFC kurang lebih sama cara kerjanya seperti Bluetooth, yaitu transfer data dengan cepat antara perangkat secara dekat. Selanjutnya yang keempat ada Zigbee dan juga Zigwave, dimana Zigbee dan juga Zigwave ini merupakan protokol untuk home dan juga internet of things. Selanjutnya yang kelima yaitu yang jaringan seluler, yang mana seperti yang kita ketahui jaringan seluler atau paket data yang support pada jaringan 3G, 4G, dan juga teknologi terbaru yaitu 5G. Selanjutnya adapun perangkat pendukung wireless 2,4 sampai 5 GHz. Yang pertama perangkat yang mendukung wireless dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz ini adalah perangkat jaringan elektronik, khususnya elektronik modern. Adapun jenis perangkat tersebut meliputi yang pertama router atau access point dual band, contohnya seperti TP-Link, Microtech, dan lain sebagainya. Alasannya mendukung karena memberikan fleksibilitas jaringan. Pada frekuensi 2,4 GHz jangkauannya lebih luas, dapat menembus tembok dengan lebih baik. Pada frekuensi 5 GHz kecepatannya lebih tinggi dengan interferensi yang lebih rendah. Selanjutnya yang kedua ada smartphone dan juga tablet, dimana smartphone yang kita gunakan sehari-hari seperti tablet juga mendukung dalam perangkat wireless 2,4 sampai 5 GHz karena alasannya menyesuaikan dengan berbagai jenis jaringan Wi-Fi, yang dimana smartphone atau tablet bisa mendapatkan kecepatan tinggi mulai dari 5 GHz atau dengan jangkauan luas 2,4 GHz tergantung pada kondisi daerah penggunaan perangkat tersebut. Sini yang ketiga adalah laptop dan juga PC dengan Wi-Fi tambahan Wi-Fi adapter. Tambahan Wi-Fi adapter ini seperti TP-Link Arcel T2U. Adapun alasannya yang mendukung yaitu kebutuhan akan koneksi stabil dan juga cepat, terutama untuk kegiatan belajar, laptop, streaming, meeting online, dan juga ataupun kegiatan hiburan seperti gaming. Selanjutnya yang keempat ada Smart TV dan juga set-top box, contohnya Android TV, Apple TV, ataupun iBox. Alasannya mendukung pada frekuensi 5 GHz, utamanya lebih ideal untuk perangkat Smart TV dan juga set-top box karena pada umumnya perangkat tersebut digunakan untuk streaming video yang berkualitas HD atau 4K tanpa buffering.
Yang kelima ada console game. Dimana console game ini contohnya seperti PlayStation, PlayStation 4 ataupun 5. Guna yang mendukung karena saat kita bermain game online tentunya membutuhkan bandwidth dengan besar dan juga latency yang rendah. Yang keenam ada internet of things dan smart home device. Internet of things dan smart home device ini seperti internet TV, smart plug, dan smart speaker. Namun pada internet of things dan home device ini hanya beberapa perangkat saja yang mendukung pada frekuensi 2,4 GHz karena lebih hemat daya dan juga jangkauan luas. Tentunya model yang terbaru mulai dikembangkan untuk mendukung pada frekuensi 5 GHz untuk koneksi yang lebih cepat. Oke, selanjutnya itu ada perkembangan Wi-Fi 4 sampai dengan 6. Nah, perkembangan teknologi Wi-Fi terus mengalami peningkatan hingga dari sisi kecepatan, efisiensi, jangkauan, dan kapasitas koneksi. Penamaan Wi-Fi modern atau Wi-Fi 4, 5, dan juga 6 yang dimana nama Wi-Fi tersebut disederhanakan agar lebih mudah dipahami dibandingkan dengan kode lama seperti 802.11a, versi B, G, N, AC ataupun AX. Yang dimana yang pertama itu adalah Wi-Fi 4 dengan kode 802.11n dan frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz. Kecepatannya mencapai 600 Mbps. Yang kedua yaitu Wi-Fi 5 dengan kode 802.11ac dengan frekuensi 5 GHz lebih cepat dengan frekuensi hingga 3,5 Gbps. Yang ketiga yaitu Wi-Fi 6 dengan kode 802.11ax dengan frekuensi 2,4 sampai dan juga 5 GHz yang dimana Wi-Fi 6 ini lebih efisien dari segi frekuensi dan juga lebih cepat dan stabil. Perbedaan dari versi A, B, G, N, AC, dan AX yang dimana setiap generasi memiliki kenaikan kecepatan, kapasitas, dan juga efisiensi sinyal. Ini itu pendapat tentang Wi-Fi 6 dan juga Wi-Fi 7. Nah, tentunya penerapan Wi-Fi 6 saat ini tentunya sudah cukup luas, terutama di lingkungan yang membutuhkan koneksi cepat, stabil, dan mampu menangani banyak perangkat sekaligus, seperti rumah pintar, perkantoran, modern, dan juga kampus. Yang dimana tempat-tempat tersebut tentunya membutuhkan bandwidth Wi-Fi yang lebih cepat dan juga latensi yang lebih rendah. Wi-Fi 6 hadir sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan akan bandwidth dan juga efisiensi jaringan, terutama karena banyaknya perangkat Internet of Things dan aktivitas berat seperti streaming 4K, video conference, hingga cloud gaming. Fitur seperti OFDMA dan target wake time membuat Wi-Fi 6 tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih hemat daya dan efisien dalam manajemen trafik jaringan. Di sisi lain, meskipun sudah dimulai diperkenalkan, adopsi Wi-Fi 7 masih terbatas, yang dimana Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan luar biasa hingga 46 Gbps dan latensi yang sangat rendah, dan juga fitur menarik seperti multi-link operation atau MLO yang memungkinkan pengguna melakukan koneksi simultan di beberapa frekuensi. Namun infrastruktur dan juga perangkat mendukung Wi-Fi 7 masih belum tersebar secara luas, sehingga saat ini Wi-Fi 6 tetap menjadi standar yang paling relevan dan juga realistis untuk diterapkan secara massal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk pada kompatibilitas perangkat Wi-Fi 4, 5 dengan Wi-Fi 6. Perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 dengan kode 802.11n atau Wi-Fi 5 dengan kode 802.11ac bisa tentunya terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi 6 dengan kode 802.11ax
Dan juga sebaliknya, karena WiFi bersifat backward compatible atau compatible di belakang, artinya router WiFi 6 bisa melayani perangkat lama dan perangkat WiFi lama bisa tetap terhubung ke jaringan WiFi 6 selama frekuensinya didukung untuk frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Bagaimana dengan kecepatannya? Pertama, jika perangkat hanya mendukung WiFi 4, maka tentunya kecepatannya maksimal di sekitar 100-600 Mbps meskipun routernya WiFi 6. Namun, jika perangkat WiFi 5, kecepatannya bisa mencapai 1-3,5 Gbps tergantung jumlah antena dan channel bandwidth. Perangkat tentunya harus mendukung WiFi 6 secara hardware untuk bisa menikmati fitur-fitur canggih seperti OFDMA dan MU-MIMO 8x8 serta kecepatan tinggi hingga 9,6 Gbps. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Mbak Santi. Om Santi.